Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bapak Maulid Miftah, dalam pelajaran geografi SMA 5. Dalam kesempatan kali ini, Bapak akan menerangkan tentang kita bahas tentang poros maritim kelas 11. Poros maritim. Ya, seperti video sebelumnya, Bapak juga akan memberikan pendahuluan tentang pelajaran geografi. Pelajaran geografi yang seperti kalian ketahui adalah salah satu pelajaran yang wajib diikuti dalam kurikulum sekolah SMA. Bapak ingin memberikan pencerahan buat kalian bahwa sekali lagi yang sering Bapak katakan adalah geografi itu adalah ilmu penting. Ilmu penting buat siapa? Ilmu penting buat para pemimpin. Ilmu penting buat para pemerintah. Ilmu penting buat para raja-raja, pemimpin, sultan, khalifah, atau kepala daerah, kepala negara. Nah, itu penting dikuasai oleh seorang kepala negara, kepala pemerintahan, tentang menguasai geografi. Jadi geografi itu ada geoekonomi, geopolitik, geostrategi, geobudaya, semua banyak hal yang dibahas dalam geografi. Tapi untuk teknis, untuk kehidupan sehari-hari yang kita praktekkan, memang geografi tidak terlalu terasa. Apa sih kita mempelajari geografi itu? Apa sih manfaatnya buat sehari-hari? Nah, itu nggak terlalu teknis ya. Geografi tidak terlalu teknis karena ini ilmu para raja, ilmu para pemimpin. Ya, pemimpin yang paham geografi, insya Allah wilayahnya bisa berkembang, wilayahnya bisa terjaga. Sedangkan pemimpin atau kepala negara, kepala pemerintahan, atau kepala wilayah yang nggak paham geografi, bisa jadi wilayahnya bubrah, kemasukan bangsa-bangsa asing ya, istilahnya kalau sekarang ya, asing. Kemasukan tidak hanya bisa jadi wilayahnya itu berantakan, dijajah secara diam-diam, bisa jadi seperti itu. Nah, sebagai kepala negara harus memahami geografi. Nah, kalian mempelajari ini supaya siapa tahu, mudah-mudahan, cita-cita, amin, kalian ada yang menjadi kepala negara atau kepala daerah, kepala bupati, wali kota, gubernur, atau pemerintahan, atau menteri. Nah, itu harus penting memahami geografi. Jangan sampai menteri, kepala daerah, kepala pemerintahan, atau kepala negara cuman mementingkan popularitas, dia dipilih rakyat tapi nggak ngerti tentang geografi, ya repot. Nah, kalian penerus bangsa harus memahami geografi. Tapi untuk kehidupan sehari-hari emang geografi bukan ilmu teknis. Ada beberapa ilmu teknis dalam geografi tapi tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak. Seperti membuat peta, itu teknis, tapi kan nggak terlalu pengaruh juga ya. Secara umum geografi adalah ilmu untuk dikuasai para raja-raja. Para raja-raja dahulu itu menguasai wilayah, menguasai teritori, menguasai kondisi alam, kondisi fisik, kondisi masyarakatnya, rakyatnya dia paham. Nah, itulah ilmu geografi membahas itu ya. Kembali ke poros maritim. Nah, poros maritim adalah salah satu ilmu yang penting ya. Salah satu ilmu penting, salah satu bidang yang, karena maritim adalah sebagian besar permukaan bumi ini adalah air, laut. Kita menguasai bumi ini, menguasai laut. Kita menguasai negara ini pun 3/4-nya itu adalah laut.
Jadi lebih besar lautnya daripada tanah. Kita sebagai poros maritim ini adalah cita-cita ya. Ini cita-cita. Nah, cita-cita yang ingin diwujudkan bangsa ini, diwujudkan negara Indonesia. Dahulu Indonesia itu belum ada ya. Dahulu Indonesia belum ada. Yang ada apa? Yang ada adalah Hindia Belanda. Di sini tempatnya tetap di sini. Namun kita berubah menjadi Hindia Belanda. Dulu Hindia Belanda berubah menjadi Indonesia. Dulu Hindia Belanda pun nggak ada. Yang ada adalah kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan Mataram Islam, ada kerajaan Demak, kerajaan Cirebon, Kesultanan Ternate, Tidore, Samudra Pasai, kerajaan Goa Talo, Makassar. Dahulunya lagi ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Kutai. Nah, semua adalah memahami wilayah teritori. Nah, teritorinya adalah daratan dan lautan gitu. Kalau di zaman sekarang, daratan, lautan, dan udara. Dulu kerajaan-kerajaan itu ratusan tahun umurnya. Ada yang 400 tahun, 300 tahun. Akhirnya bubar. Tidak. Wilayahnya tetap, tapi kerajaannya bubar, ganti nama. Nah, kerajaan Majapahit dulu ada, sekarang tidak ada. Berganti jadi kerajaan Mataram Islam, dulu ada, sekarang tidak ada. Yang ada sekarang Kasunanan Cirebon atau Keraton Yogyakarta yang diakui ya, Keraton Yogyakarta. Dia punya otoritas sendiri tentang wilayahnya. Di situ dia raja, dia berkuasa penuh terhadap Keraton Yogyakarta. Yang lainnya hanya diakui aja. Dulu ada, sekarang tidak ada. Sekarang Indonesia sudah 75 tahun. Mau sampai berapa tahun? Bisa jadi ganti nama. Kita berharap sih jangan seperti itu ya. Berharap tidak seperti itu. Tapi bisa jadi Indonesia ganti nama. Entah namanya apa nggak tahu. NKRI harga mati, ya itu harga mati. Tapi bagaimana kita mempertahankannya ya, yang jangan sampai kita NKRI harga mati tapi justru tindakannya menghancurkan NKRI. Nah, ini poros maritim penting. Nah, cita-cita. Nah, cita-cita ini jangan sampai cita-citanya menjadi poros maritim, tapi tindakannya justru bersebelahan, berlawanan dengan poros maritim. Kita pengen menuju poros maritim, tapi kita tindakannya itu berlawanan dengan ke arah poros maritim. Yang dikumandangkan adalah poros maritim, tapi kelakuannya adalah menjauh dari poros maritim. Itu yang Bapak ingin sampaikan sebagai kalian sebagai penerus bangsa, jangan sampai tertipu dengan jargon-jargon atau slogan-slogan Indonesia begini begitu dipuji-puji. Kita jangan terbuai dengan pujian, namun kita harus sadar diri tindakan kita menuju Indonesia maju atau menuju Indonesia hancur. Ketika kita menuju Indonesia hancur tapi dipuji-puji sama orang, kita terbuai, ya kita terus melakukan itu, jadi hancur. Atau kita ingin menuju Indonesia maju, tindakan kita Indonesia maju terus dikritik. Oh, karena dikritik kita balik arah. Jadi kita harus memahami diri kita. Nah, itu yang harus dipahami seorang pemimpin. Kalau kita rakyat biasa nggak terlalu nggak terlalu bisa memberikan kebijakan ya. Kita hanya mengikuti aja. Kita belajar nih sekolah, kita ikutin pelajaran sekolah, kurikulum dari pemerintah, semua dari pemerintah. Intinya itu. Ini adalah penting bagi seorang pemimpin. Mungkin pemimpin sekarang ngerti nggak tahu ya. Yang ngerti menuju Indonesia menjadi hancur atau maju. Tapi paling nggak kalian penerus bangsa, kalian penerus Indonesia, bangsa Indonesia,
harus paham, jangan sampai terbuai dengan pujian-pujian asing, jangan sampai tidak paham diri sehingga dikritik kita jatuh, dikritik kita balik badan. Nah, itu poros maritim. Nah, ini cita-cita kita poros maritim, kita harus sadar tindakan kita ke arah poros maritim atau justru berlawanan dengan poros maritim. Apa sih tujuan poros maritim? Nah, ada beberapa tujuan dari Nah, tujuannya dari poros maritim adalah satu, menjadi negara maritim besar. Nah, tujuannya ya. Tujuannya menjadi negara maritim yang besar. Tiga apa? Menjadi negara yang kuat, menjadi negara makmur. Yang kelima apa? Mengembalikan identitas Indonesia menjadi bangsa maritim. Mengembalikan identitas bangsa maritim. Enam, pemerataan ekonomi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ini tujuannya cita-citanya ini, cita-cita. Tindakannya ke arah sini atau berlawanan. Kalian diberikan slogan-slogan atau jargon-jargon dari media, dari pemerintah atau dari informasi. Nah, kalian bisa menilai Indonesia ini menuju ke negara maritim, menuju ke poros maritim atau tidak. Nah, kalian bisa menilai itu. Jangan kita slogan jargonnya poros maritim, tapi kalian bisa menilai kok tindakannya kok nggak ke arah poros maritim atau justru ke arah poros maritim. Nah, kalian yang bisa menilai. Kalian cari informasi itu, dan kalian sebagai calon pemimpin, siapa tahu kalian bisa memberikan kebijakan. Kalau ketika jadi pemimpin bangsa ini, jadi presiden, jadi kepala negara, kepala wilayah, kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, kalian pahami wilayah kalian, potensi wilayah kalian seperti apa. Nah, negara maritim Indonesia negara maritim kan? Dulu iya. Kalau sekarang kita negara daratan, kita jarang berinteraksi dengan laut ya. Di Indonesia Timur ya mereka berinteraksi dengan laut, sehari-hari mereka berinteraksi laut. Tapi yang namanya negara itu, negara adalah di pemerintahannya. Negara itu benda mati ya. Pemerintahan benda hidup. Mereka bisa berpikir. Negara, pemerintah. Kalau negara mereka kan diikutin aja. Yaitu apakah kita negara besar? Iya, kita negara besar. Luas dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sampai utara selatan. Kita negara besar. Jumlah penduduk kita besar. Potensi kita besar, sumber daya alam kita besar. Ini negara besar. Tapi untuk negara maritim, pemerintah kita berorientasinya dari dulu, dari zaman Soeharto, terus juga Habibie. Dulu di zaman Soekarno ada namanya Deklarasi Juanda. Nah, nanti kita bahas Deklarasi Juanda di pertemuan berikutnya aja ya. Tapi kita sekarang beralihnya gitu ke daratan, semua ke darat. Terbukti dari angkatan perang terbesar adalah angkatan darat. Kalau di Amerika, angkatan perang terbesar adalah angkatan laut. Angkatan laut itu penting, mereka negara laut, negara maritim. Sriwijaya kenapa disebut kerajaan maritim? Karena mereka mempunyai armada angkatan laut yang besar.
Majapahit mempunyai angkatan laut yang besar, kita enggak. Kita bilang poros maritim, ya tetap aja untuk menjadi besar dan kuat. Nah, negara maritim itu kayak yang mempunyai alutsista dan armada laut yang besar itu negara maritim. Apakah itu aja? Enggak juga sih sebenarnya, tapi itu yang penting. Itu sebagai negara maritim, karena armada laut yang besar itu untuk menjaga keamanan laut, transportasi laut, keamanan dari pihak asing datang masuk. Sriwijaya itu armada lautnya besar ya. Majapahit armada lautnya besar. Samudra Pasai itu armada lautnya besar. Kerajaan Malaka ya, itu armada lautnya besar. Tidore, Ternate, Goa, Talo, Bugis, mereka armada lautnya besar. Sekarang Indonesia armada lautnya nomor 2, walaupun besar juga ya, besar tapi tetap nomor 2. Yang pertama angkatan darat, yang ketiga angkatan udara. Panglima kita sekarang angkatan udara, yang paling kecil. Panglima negara Indonesia, Panglima TNI dari angkatan yang kecil. Nggak masalah sebenarnya, nggak masalah. Yang seharusnya dirubah adalah kita harus mengembangkan armada laut yang besar, itu ya. Yang kedua, negara kuat. Nah, kuat itu artinya apa sih? Jangan sampai pemerintah ini membuat jargon-jargon seperti ini, tapi arti dari negara kuat itu apa yang nggak tahu. Makmur itu seperti apa? Makmur itu ya kita mau apa-apa murah. Sekarang kita mau apa-apa murah nggak? Murah. Paling nggak bisa kebelilah. Buat apa bisa kebeli? Untuk sebagian besar orang bisa kebeli. Alhamdulillah sih, sepertinya bisa kebeli. Alhamdulillah ya. Makmur. Apakah makmur hanya itu daya beli masyarakat? Entah kebutuhan pokok bisa terpenuhi? Ya enggak juga. Kita harus mendefinisikan makmur itu seperti apa. Nah ini makmur. Identitas bangsa maritim. Nah, identitas kita bangsa maritim seperti apa sih? Itu identitas seperti apa? Gimana yang identitas itu? Bahkan identitas Pancasila pun kita seperti apa sih Pancasila? Sekarang lagi rame tentang undang-undang HIP ya. Ideologi Pancasila dari dulu, dari 75 tahun yang lalu sampai sekarang. Berarti identitas Pancasila itu belum sudah terbentuk apa belum gitu. Mesti ada haluan. Nanti ada haluan Pancasila, ada kita identitas maritim ya, tidak berseberangan sih, memang bisa berjalan searah. Namun harus ditegaskan seperti apa identitas maritim itu, yang seperti apa. Nah, pemerataan ekonominya ya, pemerataan harus diratakan antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur ya. Memang terjadi ketidakmerataan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Intinya itu, kalian bisa menilai apakah poros maritim kita sudah mengarah ke cita-cita poros maritim. Tindakan-tindakan pemerintahan ya, yang dilihat adalah tindakan pemerintahan. Kalau rakyat biasa kita ikutin doang, kita bisa apa gitu, apalah kita gitu. Aku mah siapa tuh gitu kan. Kita rakyat dia bisa memberikan kebijakan, arah perkembangan, arah kebijakan kita menjadi poros maritim atau tidak. Tapi pemerintahan kita lihat mereka mengarah ke poros maritim atau tidak ya. Kalian cari informasi. Yang kedua, yang selanjutnya adalah ada pilarnya ini, pilar poros maritim. Kalian bisa cari ya informasi yang lain. Ini pembukaan tentang materi poros maritim. Pembukaan ya, ada tujuan dan pilar. Apa aja pilar? 1, kalian bisa cari lagi yang lain, budaya maritim. 2, sumber daya alam. Nelayan.
sumber daya alam laut dan nelayan. Terus saya ketiga. Yang ketiga adalah infrastruktur. Yang keempat, 5 pilar diplomasi maritim. Yang kelima, adalah pertahanan. Nah, ini pilar yang diberikan pemerintah, 5 pilar. Sedangkan kita lihat sejarah bangsa kita dulu, yang namanya maritim, negara bangsa maritim, negara maritim, itu armada lautnya yang dilihat, armada laut. Pertahanan kelautannya yang dilihat, pertahanan kelautannya nomor 5 kita, pilarnya nomor 5. Sebenarnya bukan berarti ini dibelakangkan ya, bisa jadi ini didahulukan. Nah, itu ternyata pilar itu kan bentuknya semua sejajar, bisa jadi ini duluan atau ini duluan, ini duluan, ini duluan, ini duluan. Yang mana duluan yang dibangun? Bapak menekankan poros maritim itu adalah kedaulatan dan juga pertahanan armada laut, itu yang penting dari poros maritim. Oke, sekian dulu video Bapak kali ini, biar tidak terlalu panjang ya. Tugas kalian untuk video kali ini adalah merangkum apa yang Bapak sampaikan tadi. Kalian rewind lagi, replay lagi dari awal, apa aja yang udah Bapak sampaikan, kalian ketik, kalian kirim sebagai tugas. Oke, itu aja materi kita dan tugas kita untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa jangan sampai lewat dari tenggat waktu. Diperhatikan tenggat waktunya. Nanti akan ada tugas-tugas lain setelah ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.